Oke, kita lanjutkan dengan aritmatika untuk bilangan real yang disebut dengan representasi floating point. Jadi kita lihat dulu yang dinamakan dengan bilangan real, ya. Kemudian bagaimana bilangan real disajikan dalam notasi floating point. Kemudian bagaimana bilangan floating point itu dilakukan kalkulasi atau pengolahan. Jadi kembali lagi kita ingat bahwa sistem digital hanya mengenal atau hanya bisa menyimpan simbol 01 yaitu simbol biner. Yang ini tidak memiliki makna plus, minus atau bahkan tidak bisa memiliki satu informasi tentang pecahan. Karena pecahan biasanya digunakan ada titik. Jadi bagaimana bisa ada informasi plus, ada minus, ada titik yang menyatakan bahwa bilangan itu pecahan. Nah, ini perlu dilakukan cara untuk merepresentasikannya. Nah, untuk bilangan real, yaitu bilangan yang ada pecahannya, bilangan yang mengandung pecahan, biasanya dipisahkan dengan adanya titik atau koma kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa luar negeri, bahasa Inggris pakai titik, ya. Jadi bilangan real atau bilangan nyata adalah bilangan yang ada pecahannya, misalkan 1,5, 1,25, 25,35 dan seterusnya, ya. Nah, maka secara umum ada dua cara menyajikan atau menuliskan bilangan real, yaitu dengan cara ada titik yang sudah ditetapkan pada suatu posisi tertentu, biasanya dinamakan dengan fixed point representation, ya. Penyajian dengan menggunakan titik tetap. Yang kedua, penyajian dengan menggunakan titik mengambang atau istilahnya adalah fixed point representation. Jadi kita lihat bentuk umum bilangan real gitu, ya. Ya, bilangan yang ada pecahannya. Kalau dalam desimal contohnya 9, atau 9.625, ini notasi internasional, ya, pakai titik pecahannya 9.625. Nah, maka kalau dituliskan dalam biner ini juga bisa, yaitu juga ada titiknya yang ditempatkan pada posisi tertentu. 9 itu kalau kita binerkan adalah 1001, sedangkan 0,625 ini kalau dinyatakan dalam biner ini 0,1010. Jadi kalau ditulis secara keseluruhan, ya, dalam biner ini 1001.1010. Nah, ini adalah sesuai dengan notasi posisi, bilangan itu menggunakan bobot posisi tertentu. Jadi kalau untuk bagian bulatnya ini adalah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah diulang lagi, yang ini adalah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 1 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3. Jadi kalau dihitung dari kiri ini 1 kali 2 pangkat 3 8. Ini 0 ditambah 0 tambah 1 kali 2 pangkat 0 1 kali 1. Jadi 8 tambah 1 kan, ya. Jadi ini desimalnya ya 9. Nah, yang ini bagaimana? Ini pangkatnya ya seperti hanya desimal, makanya pangkat minus ini. Jadi yang setelah titik ini pangkat minus 1. Jadi kalau ini biner berarti ini 1 kali 2 pangkat minus 1. Nah, artinya kalau desimal berarti setengah. Ini yang ini 0 kali 2 pangkat minus 2. 0 per seperempat. Nah, karena 0 berarti ya 0, ya. Ini 1 kali 2 pangkat minus 3. Jadi ini posisi 1/8 sebetulnya, ya. Kemudian yang ini adalah pangkat minus 4. Jadi 0 kali 2 pangkat minus 4. Jadi kalau jumlahkan nilainya tadi ini setengah ditambah 0 ditambah 1/8 ditambah dengan 0, ya, tambah 0. Jadi berarti ini setengah tambah 1/8, ya. Setengah itu 0,5, 1/8 itu 0,125. Jadi sama. Jadi desimalnya juga 0,625. Jadi kalau
setengah, ini kan 1/2 itu setengah. Setengah itu 0,5. Yang ini 1/8. 1/8 itu 0,125. Jadi 0,5 ditambah 0,125 ya ketemunya 0,1625. Jadi sama. Ini adalah aturan bilangan pecahan ya, kalau menggunakan notasi posisi seperti ini. Nah, ini namanya fixed point representation. Jadi titiknya, posisi pemisah antara bilangan bulat dengan pecahannya sudah ditetapkan pada suatu posisi tertentu. Nah, misalkan ini panjangnya bilangannya itu 8 bit, di mana 4 bit itu bulat dan 4 bit pecahan. Jadi titiknya sudah ditetapkan pada tengah-tengah, di antara bit ke-4 dengan bit ke-5. Nah, ini salah satu kelemahannya, ini sudah tidak bisa, artinya tidak bisa berubah nilainya maksimumnya, ya sudah tetap, yaitu berapa? Yaitu ini ya, kalau 4 bit ya berarti maksimumnya 111115 untuk F ya. Nah, ini juga pecahannya maksud akurasinya atau ketepatannya ini 0001. Jadi kalau ini berarti 1/16, ini setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Jadi kalau 0,0001 maka ini paling kecilnya adalah 1/16 gitu. Ini kelemahannya. Jadi tergantung, kalau mau besar digeser titiknya, misalkan titiknya ini untuk bulatnya itu 6 bit, pecahannya 2 bit, nah nanti akurasinya, ketepatan bilangannya berkurang, pecahannya itu kasar, jadi ketepatannya atau paling kecil nanti 01 itu berarti 1/4 itu 0,25 itu akurasinya. Kalau digeser lagi bilangan bulatnya itu 7 bit, berarti nanti ya pecahannya cuma 0,1, setengah akurasinya atau ketepatannya setengahnya. Jadi semakin titiknya ke kanan itu kurang akurat ya, bilangannya kasar, bilangan pecahannya kasar ya. Semakin ke kiri semakin akurasinya atau ketepatannya semakin baik, tetapi nilai bilangannya sendiri semakin kecil. Jadi ini tergantung mau ditempatkan di mana. Nah, ini sudah ditetapkan. Mau bagaimana tempat titiknya sudah ditetapkan. Namanya fixed point. Nah, karena itu salah satu kelemahan ini bisa diatasi dengan bagaimana kalau titiknya ini tidak tetap. Yaitu titiknya bisa fleksibel, ya, nanti dengan cara tertentu yang disebut dengan notasi floating point. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau kita misalkan contohnya ini bilangan desimal ya, sama-sama digitnya 976, tapi kalau yang contoh pertama ini 976 dengan 90 ya, berarti ini 976 triliun ya, besar sekali ya. Sebaliknya, kalau ini depannya kita buat 0,00000 yang panjangnya ini juga sepanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ini sama-sama totalnya ini ada 16 digit. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 15 ya, 15 digit ini. 15 digit ya. Jadi dengan 15 digit ini berarti kan tempatnya perlu sepanjang 15 digit. Tempatnya untuk menuliskan ini perlu 15 angka. Nah, kalau ini dinyatakan dalam notasi saintifik ya, yang biasanya kita pakai di kalkulator itu ya, notasi saintifik itu, maka kita bisa nyatakan dengan bentuk yang seperti ini, 9,76 kali 10 pangkat plus 14, karena total dari digitnya yang mau titiknya ini diperluas dengan jadi 9,76 kali 10 pangkat 14, artinya 9,76 dikalikan 10 14. Jadi nanti titiknya akan bergeser
14 ya, 14 ke kanan. Jadi dari sini kemudian ini 1, 2, 3. Nah, kalau tidak ada berarti kan 0, 0, 0, 0. Jadi nanti ini nolnya ditambah 0 sepanjang, karena 2 digit berarti tambah nolnya sepanjang 12. Nah, jadi karena ini pangkat 14 berarti ditambah 0 sepanjang 12. Nah, jadi kalau itu ini menjadi 976 triliun. Nah, jadi sangat besar sekali. Nah, sebaliknya ini sangat kecil sekali. Sehingga bisa kita buatkan, karena ini nolnya, ya, komanya itu di posisi yang sangat jauh ke kiri. Nah, ini maka pangkatnya minus. Ya. Jadi ini pangkat 9,76 kali 10 pangkat minus 14. Itu artinya titiknya ini bergeser dengan adanya pangkat minus 14. Ini titiknya bergeser kalau 14 kali ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi ini akan bergeser ke kiri sepanjang 14 kali. Jadi titiknya dihitung 1, 2, jadi lalu 0,00000 sepanjang berapa? Sepanjang depannya 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 di sini kan, ini pangkat minus 14 ya. Jadi ada tambahan titik sepanjang ini 13, jadi 0, ya. Sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Nah, kalau kita lihat komponen digitnya ini sama ya. Komponen digitnya sama, yaitu apa? 9, 7, 6. Ini juga 9, 7, 6. Cuma yang beda adalah 10 pangkatnya. Ini pangkatnya plus 14, ini pangkatnya minus 14. Jadi berarti apa? Berarti sebenarnya ini kita bisa simpan di tempat yang hanya memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 tambah 6 tambah tambah tandanya, yaitu plus atau minus ya. Nanti tambah tanda dari bilangannya ini kalau ini bilangan plus ya, plus 9,76 berarti nanti ada plus itu juga ikut disimpan, kemudian 9,76 kemudian plus 14 ya. Plus 14. Nah, jadi itu disimpan ya. Kalau mau plus yang pangkat ini juga mau disimpan, berarti ini ada 3 tambah 4, berarti 7 digit. Sama ini. Jadi kalau ini bilangannya minus ya tinggal dikasih minus tandanya untuk seluruh bilangan ya. Jadi bilangannya sendiri ini bisa plus minus ya. Pangkatnya bisa plus minus, tapi kita lihat secara asli digitnya ini ya, asli digitnya ini cuma sedikit. Sama-sama ini ada 4 digit ya, 9, 7, 6, 1, 4 ya. Jadi artinya kalau mau kita simpan ini sama, bisa disimpan di 4 tambah 2 kalau misalkan sign atau plus minusnya ikut disimpan, berarti nanti ini tambah 1 berarti 4, ini tambah 1 berarti 3. Jadi ada 3 tempat ya, menempati 3 tempat, menempati 4 tambah 3 berarti 7 ya, 7 ya. Dengan 7 tempat itu, kita bisa membuat bilangan itu sangat besar sekali. Kalau itu tidak dinyatakan dengan suatu notasi yang seperti ini, dengan 7 tempat itu kan hanya ordernya berapa? Ordernya dalam juta saja. Berarti kan 1 digit lalu titiknya nolnya 6. Itu kan ordernya juta. Ya. Tapi dengan floating point ini, ya, ini kalau pangkatnya 99, wah, berarti kan sangat besar sekali, nolnya sangat jauh sekali ya. Jadi kalau ini desimal, ini kan dari bisa 00, 01 sampai plus 99. Demikian juga ini minusnya juga bisa 99 kalau 2 digit ya. 2 digit ini bisa 99. Nah, itu artinya apa? Dengan notasi yang seperti ini bisa pertama itu titiknya ini bisa bergeser-geser tergantung pangkatnya ya. Kalau pangkatnya plus, titiknya akan bergeser ke kanan. Nah, sesungguhnya titiknya ini, titik desimalnya atau posisi pecahnya akan bergeser ke kanan. Kalau pangkatnya minus, berarti titiknya akan bergeser ke kiri menjadi bilangan yang sangat kecil. Ya, gitu. Nah, jadi ini dengan prinsip seperti ini, maka dengan keterbatasan tempat ini bisa dipakai untuk menyatakan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Itulah representasi floating point. Jadi secara dinamis titiknya bisa berpindah-pindah lokasi di dalam panjangnya
digit yang menjadi pecahan ini ya. Nah, ini dinotasikan dengan 9,76. Bisa saja kalau saya notasikan dengan 0,976 kan bisa saja ya. Nah, cuma ini nanti di belakang karena dijelaskan bahwa notasi yang dipakai nanti yang depan ini bukan 0, tetapi ini nanti ada digit tertentu gitu, ya. Nah, jadi bisa menyatakan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Nah, sama ini juga berlaku untuk bilangan biner ya, sama seperti tadi kalau yang notasi fixed point ya, ini notasi floating point juga seperti itu. Jadi dari bentuk tadi, bentuk saintifik tadi kita bisa punya bentuk secara umum seperti ini. Jadi ada yang kita tuliskan sebagai pecahan tadi yaitu 9,76 itu S. Di sini dinamakan signifikan. Ya, ada yang menuliskan ini M mantissa, ada yang menuliskan ini F fraction. Ya, jadi ada beberapa istilah yang digunakan di bagian pecahan. Ada yang menggunakan istilah signifikan, ada yang menggunakan istilah mantissa, dan ada yang menggunakan istilah fraction. Jadi silakan saja. Tapi yang jelas maksudnya di sini adalah yang bagian pecahannya. Kemudian dikalikan sistem bilangannya, basis berapa? Kalau 10 berarti 10. Kemudian pangkatnya, ya eksponen ini pangkatnya. Jadi bilangannya ini bisa bilangan positif atau negatif. Kemudian pangkat eksponennya, tadi kalau tadi contohnya ada 10 pangkat, tadi bisa 10 pangkat 14 atau 10 pangkat minus 14. Nah, ini berarti ada bagian sign, ya, tanda yang menyatakan plus atau minus bilangannya. Kemudian bagian signifikan atau mantissa ini, ya. Ini nanti dalam bentuk yang disebut dengan dalam bentuk normal. Bentuk normal aslinya itu adalah bentuk pecahan yang digit pertama pada pecahan tidak boleh 0. Kalau desimal ya tidak boleh 0, itu berarti bisa 1 sampai 9. Nah, kalau biner nanti kalau tidak boleh 0 berarti kan 1, karena biner itu cuma 0, 1. Nah, kemudian yang untuk eksponen ini karena harus bisa plus minus. Ya, jadi nanti yang S-nya ini nanti bilangannya bilangan biner murni, karena tandanya ini nanti tersendiri. Ya. Sedangkan untuk yang eksponen, karena harus bisa plus minus, kita sudah tahu ada bagaimana menyatakan bilangan plus minus, itu bisa dengan representasi tus komplement, dengan sign and magnitude, dan juga dengan bias. Nah, ini yang digunakan pada floating point, ini menggunakan representasi atau notasi bias, notasi bias. Ya. Notasi bias. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ya. Bentuk umum dari bilangan floating point itu dinyatakan seperti ini. Nanti yang disimpan apa? Berarti yang disimpan S, ya. Kemudian tanda bilangannya dan eksponennya. Eksponennya bisa plus minus gitu ya. Itu. Jadi secara jabarannya kalau nanti dalam bilangan biner, maka ini akan diformatkan. Ini contoh format untuk salah satu contoh standar yang menggunakan bentuk namanya bentuk format 32 bit. Jadi 32 bit akan dipisah menjadi bagian eksponen itu disediakan 8 bit, bagian tanda ya tadi bisa plus minus, tanda bilangan di 1 bit. Jadi, karena plus minus kan bisa saja dengan 0, 1. Kemudian yang bagian eksponen ini menggunakan notasi bias ya. Kemudian bagian signifikan atau mantissa ya. Ini 32 bit. Jadi kalau kita hitung sebetulnya ini 32 itu terdiri dari 23 tambah 8 tambah 1 kan gitu ya. Jadi yang eksponen 8 bit, mulai dari kiri tanda bilangan 1 bit, eksponen 8 bit, kemudian untuk signifikan 23 bit. Nah, nanti dalam penjelasan ini sudah dipakai untuk menyimpan pecahan yang panjangnya 24 bit. 23 kok menyatakan 24 bit. Nah, ini ya. Jadi ini secara formatnya nanti seperti ini. Nah, jadi tadi yang dipakai untuk menyatakan signifikan tadi itu bentuknya adalah normal ya, bentuk normal. Bentuk normal itu adalah bentuk kalau pecahan aslinya
itu adalah 0, digit ya. Tidak boleh 0,0 apalagi 0,00 ya, 0, digit ya. 0, misalnya kalau desimal berarti 0,1, 0,2, 0,9 dan seterusnya. Nah, kalau biner berarti itu normal berarti 0,1 dan seterusnya. Nah, karena biner maka digit pertama setelah titik itu selalu 1. Maka ini bisa digeser ke kiri. Jadi ini pada signifikannya ada MSB yang 1 nilainya di sini. Jadi dinomalkan sehingga nanti digit sebelum titik itu 1. Jadi aslinya kalau normal, pengertian normal yang asli ini, ya ini bentuk normal 0,1 sekian. Tapi kemudian untuk di dalam floating point ini karena ini selalu 1, ya, always 1, maka tidak perlu disimpan karena selalu 1. Maka ada nilai yang digeser dulu. Jadi yang disimpan ini SS-nya ini setelah 1, ya, maka digeser dulu. Maka nanti nilai bilangannya itu 1, ya, yang disimpan setelah titik, yang satunya ini tidak ikut disimpan. Nah, waktu nanti mengembalikan ke nilai aslinya, ini harus dimunculkan ya, 1, yang tersimpan. Gitu ya. Jadi ini contohnya misalkan kita punya bilangan dalam fixed point 1101,01. Berapa ini? Ini 1, kemudian ini 9, ini 16 kan. Ini adalah berapa? 26 ya. 1 tambah 8 berarti 9. Nah, ini kan ini 1 ya, 1. Kemudian kalau di sini ini posisi 8 berarti 1 tambah 1, 1 tambah ini 8 tambah 1 berarti 9. 9 tambah ini adalah berapa? 16. Ya, jadi 25 ya. Jadi ini 25,01. 25,01-nya ini setengah, ini seperempat. Jadi kalau dalam apa namanya? Dalam desimal berarti ini 25,1 itu berapa? 25. 25,25 itu ya. Nah, ini dalam biner supaya bentuknya itu dalam notasi yang normal pecahan tadi, itu maka titiknya digeser ke depannya 1 ini. Ya, jadi di sini. Nah, ini dinamakan bentuk pecahan normal yang dengan leading 1 ya. Jadi ini ada nilai 1 di bagian bulatnya. Sisanya ini ya. Sisanya 100, 101. Nah, karena ini menggeser berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi menggeser ke kiri. Nanti maka ini menjadi 2 pangkat plus 4. Karena menggeser 4 kali. Nah, menggeser 4 kali berarti ada pangkatnya adalah plus 4. Nah, dalam biner kalau plus 4 berarti kan 1, 0, itu 4. Nah, maka ini nanti yang disimpan di dalam floating point-nya itu adalah signifikannya ini ya. Jadi 1, 0, 0, 1, 0, 1 ini ya. 1, 0, 0, 1, 0, 1 ini. Nah, karena harus panjangnya 23 bit ya, sisanya dikasih 0 ya. Ini adalah yang bagian signifikan atau mantisannya. Nah, kemudian bagian eksponennya bagaimana? Eksponen menggunakan bias. Nah, biasnya bias 127 berarti pangkat plus 4 itu ditambah 27 berarti menjadi 31. 103 bias 127 itu berarti kalau pangkatnya plus 4 berarti 127 tambah 4 berarti 131. Maka ini kalau binernya adalah 10000011. Jadi 128 tambah 3 itulah 100, ini 128 ini 3. Jadi ini adalah 131. Nah, maka ini yang disimpan ini biasnya ini ya. Jadi ini disimpan sebagai eksponen ya, eksponen bias. Biasnya pakai bias 127. Kemudian bilangannya apa? Plus. Maka apa namanya? Tandanya itu 0 ya. Tanda bilangannya 0. 0 itu plus, 1 itu negatif. Jadi 0 itu untuk plus, 1 untuk negatif. Nah, maka ini yang tersimpan ini namanya format floating point. Untuk bilangan berapa? Untuk bilangan
Kalau desimalnya tadi 25,25. Kalau bilannya 11001,01. Nah, contohnya ini notasi floating point ya. Nah, jadi contoh misalkan kita punya suatu bilangan yang tersimpan di dalam notasi floating point ini. Contohnya di sini tersimpan ini yang untuk pertama ini ya. 0 itu berarti positif nanti. Di sini 0. Berarti tanda bilangannya positif. Kemudian biasnya 100 10011 di sini. Kemudian signifikannya ini 10 10001 dan seterusnya 0. Nah, maka kalau kita ingin tahu ini bilangan berapa, berarti bilangan positif karena 0. Nah, kemudian signifikannya ini tadi 101 1001. Jadi ini, tapi depannya ada 1 koma. Nah, jadi muncul 1 koma karena satunya tidak ikut disimpan. Jadi ini otomatis kalau dikembalikan bilangannya akan muncul ya. Jadi 1 koma. 1 koma dari yang tersimpan ini ya. Jadi 1 koma. Kemudian ini pangkat. Pangkat dalam notasi Bayes 127. Bayes 127. Ini adalah kalau dikurangi dengan 127 ketemunya 20. Ya. Maka ini pangkat 20. 2 pangkat plus 20. Nah, ini lebih besar dari 127 berarti pangkatnya plus. Ya. Plusnya berapa? Ini pangkat 20. Nah, maka bilangannya adalah dengan binar 1,101001 kali 2 pangkat. Ini 20 dalam desimalnya. Nah, kalau dalam desimal maka ini 1 koma ini ketemunya ini 1,638125. Itu 1 koma ini kemudian kali 2 pangkat 20 pangkatnya ya. Nah, maka ini bisa dihitung dalam desimal berapa. Ini yang membedakan hanya tandanya. Kalau di sini 1 berarti bilangannya negatif. Kalau ini pangkatnya kurang dari 127, ini kurang dari 127 ya. Karena 127 bentuknya adalah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua. Jadi digit pertama 0, sisanya 1 itu berarti 127. Ini berarti lebih kecil dari 127. Kalau di 127 kurang ini ketemunya itu ketemunya 20. Jadi ini pangkatnya minus 20. Jadi tadi sudah disebutkan ini pakai notasi biasnya 127. Ini kalau dihitung ketemunya plus 20, yang ini ketemunya minus 20. Jadi ini variasinya ya. Jadi dengan digit yang sama, yaitu signifikan sama ya, tapi dengan pangkat yang berbeda nanti akan menyebabkan posisi titik akan berpindah-pindah. Inilah konsep dari floating point tadi ya. Nah, jadi ini contoh ya, contoh bagaimana format floating point dikembalikan, diartikan ya. Jadi kalau tadi yang contoh pertama saya mencontohkan ada bilangan disimpan di floating point bagaimana. Nah, sekarang ini kalau kita membaca di format floating point ada suatu bilangan tertentu, kemudian itu berapa bilangannya. Nah, kebalikan ya, kebalikan. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan notasi floating point tadi sudah disebutkan bisa punya jangkau yang sangat besar sekali dan punya akurasi kecepatan yang sangat besar sekali ya. Jadi kalau pangkat plusnya itu besar berarti kan itu bilangannya sangat besar. Kalau pangkat eksponennya itu minus berarti itu bilangan yang sangat kecil, artinya sangat akurat ya, sangat. Jadi 0,1 itu kan setengah, tidak akurat. Kalau lebih akurat kalau kita punya ukuran 0,01 berarti seperempat. Lebih akurat lagi kalau kita bisa mengukur 0,001 seperti 8. Lebih akurat dan seterusnya. Jadi semakin 0, digitnya belakang itu panjang, itu berarti semakin akurat. Nah, ini kalau untuk format 32 bit maka range-nya kira-kira seperti ini. Karena itu tadi menggunakan 8 bit dengan eksponen itu sini separuhnya ya. Separuhnya nanti kemudian plus minusnya bisa 1 koma kali pangkat 10 pangkat 77 yang plusnya. Yang minusnya nah ini nanti untuk yang minusnya ya, plus minusnya ini. Plus minusnya bisa sampai
77 plus atau 77 minus. Nah, ini berarti plus minus. Sedangkan yang bagian pecahannya tadi ketepatannya itu 10 pangkat minus 7, 1,2 karena tadi 23 bit ya, 23 bit. Ini kira-kira kalau desimal itu 6 titik ya, 6 nol ya di belakang titik gitu. Nah, ini jangkau bilangannya ya, jangkau bilangannya. Nah, di dalam penyimpanannya ada standar namanya standar IEEE 754. Ini ada standarnya untuk 32 bit, 64 bit dan 128 bit. 128 bit. Kita bisa lihat yang format 32 bit itu tadi sudah dicontohkan. 1 bit untuk tanda, 8 bit untuk eksponen, kemudian 23 bit untuk signifikan atau pecahan, di mana 23 itu dipakai untuk menyimpan 24 sebetulnya karena ada 1 koma yang tidak ikut disimpan. Sedangkan yang untuk format 64 bit ini eksponennya 11 bit, tanda 1 bit, lalu 52 bit untuk signifikan atau pecahan. Dari sebelumnya ini menyimpan 53. Kemudian yang format 128 bit. 128 bit. Ini seperti ini, 128 bit. Oke ya, jadi ini formatnya standar sudah ditentukan seperti itu. Jadi parameternya ini, parameter masing-masingnya jadi untuk panjang 32 bit, ini eksponennya 8 bit, kemudian untuk eksponen menggunakan bias 127. Jadi maksimum eksponennya 127, minimumnya 18. Nah, mestinya kan bisa 128, tapi dibuat minimumnya itu minus 126 ya, karena yang minus 127, minus 128 untuk keperluan tertentu di sini. Jadi ini normal range-nya kira-kira 10 pangkat minus 38 sampai plus 38. Sedangkan yang format 64 bit ini dengan 11 bit eksponen itu berarti ini bisa plus minus 1 kilo, plus minus 1023. Itu pangkatnya gitu ya, pangkatnya, tapi yang untuk minusnya 1022. Sedangkan yang untuk format 128 bit ini tadi eksponennya menggunakan 15 bit, sehingga ini pangkatnya ini plus minus 16.000 sekian. Jadi ini sudah sangat-sangat besar dan sangat-sangat kecil ya, sangat kecil. Oke, ini gambaran aja format dari floating point yang sudah distandarisasi oleh organisasi internasional yang disebut dengan IEEE. Oke, setelah kita tahu formatnya, sekarang bagaimana itu dioperasikan secara aritmatik. Bagaimana bilangan itu dalam bentuk yang tadi representasi atau disajikan dalam memorinya itu bentuknya kan khusus. Ya. Jadi ada sign, ada eksponen, dan ada mantisa atau ada signifikan. Ya. Ini maka kalau bilangan dalam format tersebut dioperasikan dengan operasi penambahan pengurangan, maka ada aturan-aturannya. Jadi yang pertama tentu saja dicek apakah salah satu bilangan itu 0. Kalau 0 berarti kan hasilnya ya salah satunya saja, yang nggak usah diproses lebih lanjut. Kalau semuanya 0 ya hasilnya 0. Kemudian untuk bisa menambahkan bilangan yang berpangkat tadi, maka eksponennya itu harus disamakan dulu. Ya. Disamakan ke yang besar dulu. Ya. Misalkan ini saya punya 0,2 kali 10 pangkat 3. Ya. Ditambah dengan 0,5 kali 10 pangkat 1. Nah itu maka harus disamakan dulu pangkatnya. Ya. Pangkatnya disamakan ke pangkat yang besar. Ya. Jadi namanya adjusting component. Adjusting exponent disamakan dulu. Ya. Itu artinya nanti kan pecahannya berubah. Ya. Jadi misalkan 0,123 kali 10 pangkat 2. Kalau nanti dijadikan 0,123 kemudian dijadikan pangkatnya itu dibesarkan misalkan, dan nanti kan berubah ya.
berubah penggeser titiknya, semacam itu. Ini adjusting komponennya. Kemudian setelah disamakan, eksponennya baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan signifikannya. Signifikannya dijumlahkan. Kemudian signifikan dijumlahkan, berarti hasilnya nanti jumlah signifikan kali eksponennya tadi ya. Jadi eksponennya hasilnya sama ya, tidak ikut diapa-apakan karena disamakan nanti hasilnya sama dengan eksponen itu. Kemudian baru signifikannya yang dijumlahkan. Nah, kalau nanti hasilnya itu dalam bentuk yang belum normal, maka harus dibuat dalam bentuk normal baru disimpan kembali. Ini aturan penambahan pengurangan. Jadi prinsipnya itu yang pertama sebenarnya menyamakan eksponen, menyamakan pangkat, baru menambahkan atau mengurangkan pecahannya. Kemudian kalau hasilnya belum dalam bentuk normal, dinormalkan, disimpan kembali dalam floating point. Prinsipnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk urutannya seperti ini. Ya. Jadi kalau penambahan ya, atau pengurangan, jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau salah satu 0, ya hasilnya ya salah satu. X-nya yang 0, maka hasilnya yang Z. Kalau Y-nya yang 0, hasilnya yang X. Misalkan ini X tambah Z, hasilnya Z. Misalkan ini ada bentuk seperti itu. Maka ini tadi yang saya jelaskan ya. Bisa dibuat flowchart-nya seperti ini. Oke, saya lanjutkan saja. Silakan ini dibaca detailnya ya dengan keterangan yang sudah saya jelaskan. Sebaliknya atau selanjutnya kalau operasinya adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian pembagian ini ya sama, pertama dicek 0 karena berapapun kalau dikalikan dengan 0 itu berarti kan 0. Jadi kalau salah satu 0 hasilnya akan 0. Nah, kalau pembagian tidak boleh ya, pembaginya 0. Yang dibagi boleh 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Tapi kalau yang membagi tidak boleh 0 ya, karena kalau pembaginya 0 nanti akan ada error divide by 0, jadi ada interrupt error divide by 0. Nah, kemudian langkah pertama adalah langsung eksponennya ditambahkan, pangkatnya ditambahkan. Kemudian setelah pangkat ditambahkan nanti operasinya apa? Kalau perkalian berarti signifikan atau mantisannya atau pecahannya dikalikan. Kalau pembagian ya pecahannya dibagi. Kemudian hasilnya nanti dilihat apakah normal belum. Kalau belum normal dinormalkan. Kemungkinan hasilnya itu panjang, lebih panjang dari format yang ditentukan. Misalkan di situ formatnya 32. Format 32 bit untuk floating point-nya. Nah, mungkin hasilnya karena perkalian kan 2 kali ya. Jadi kalau perkalian itu kalau format 32 ya nanti signifikannya 23 bit. Kalau 23 bit nanti hasilnya akan lebih panjang dari 32 bit. Ya, sehingga nanti kemungkinan ada hasil yang melebihi dari 23 bit untuk signifikannya, sehingga perlu dibulatkan, ya ada pembulatan. Ya, sehingga karena perkalian itu memerlukan tempat yang 2 kalinya, maka pada prosesnya diperlukan tempat yang panjangnya 2 kali dari signifikan untuk operasi perkaliannya tadi ya. Ini adalah operasi perkalian dan pembagian. Ya, juga ini bisa dilacak dengan algoritma seperti ini. Jadi maka perkalian ya, yang untuk perkalian ini dicek kalau salah satu 0 hasilnya akan 0. Tambahkan komponen kalau perkalian komponen eksponennya atau pangkatnya ditambah ya. Nah, karena tadi dalam notasi bias, maka kalau bias tambah bias nanti hasilnya 2 kali nanti ya, terlalu besar kelebihan, maka dikurangi bias ya. Jadi misalkan pangkatnya 31, pangkatnya berapa 4 tadi berarti kan 127 tambah 4 berarti 31. Bilangan satunya pangkatnya 2. 2 itu berarti 27 tambah 2 berarti 129. Nah, kalau nanti 131 tambah 129 itu kan melebihi dari pangkat seharusnya. Nah, maka nanti sebenarnya kan pangkatnya ya 127 tambah 4 yang aslinya 31
ditambah 2 saja. Nanti hasilnya pangkatnya adalah 127 tambah 4 tambah 2 jadi 6. Maka karena itu sudah di dalamnya terkandung 127 dikurangi 127 lagi. Dikurangi biasnya. Karena ini kan ditambahkan berarti kan biasnya 2 kali. Maka dikurangi 1 kali biasnya. Kemudian dicek apakah overflow. Ya. Kalau overflow akan di hasilnya ya. Nah, dari pangkat eksponennya itu nanti bisa overflow melebihi dari yang kapasitas, maka dilaporkan overflow. Nah, ini underflow, ini dilaporkan underflow. Kemudian kalau tidak, maka signifikannya atau pecahnya dikalikan. Kemudian nanti dilakukan pembulatan kalau perlu dibulatkan. Itu ya. Yang pembagian yang bedanya cuma kalau pembagian itu ya pembaginya yang jelas pembaginya nggak boleh 0 ya. Jadi yang dibagi boleh 0. Tapi kalau pembaginya 0 ya, ini maka nanti hasilnya tak berhingga. Di sini akan ada error interrupt by 0 nanti kalau pembaginya yang 0. Ya, yang beda tadi adalah cara mengolah eksponennya. Kalau perkalian eksponennya ditambah, kalau pembagian eksponennya atau pangkatnya dikurang. Kemudian signifikannya dibagi. Kemudian dinormalkan dalam bentuk normal dan dibulatkan kalau perlu. Juga kemudian ada overflow dan underflow. Kira-kira begitu. Untuk operasi dari floating point, nah silakan nanti dicoba sendiri dengan bilangan tertentu yang dioleh-oleh sendiri. Oke, saya kira untuk masalah floating point sudah jelas. Kita bisa cukupkan. Sekian dulu. Terima kasih.